أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama tadi kita sudah melantunkan kalimat yang memuji Allah, mengagungkan Allah dalam rangka merayakan kemenangan. Hati terasa bergetar, nggak terasa air mata pun ikut menetes. Ini adalah salah satu rasa syukur kita dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terlebih melewati perjuangan kita selama hampir 1 bulan di bulan Ramadan menjalankan saum dan melaksanakan ibadah lainnya. Alhamdulillah, hari ini di hari yang berbahagia, kami Cahaya Hati Indonesia bisa kembali lagi menemani Anda semua, tentunya bersama dengan guru-guru kita. Dan hari ini istimewa, pemirsa dimanapun saja Anda berada, di hari yang istimewa ini kami berada di Masjid Harapan Mulia, Bekasi. Dan tentunya di hari yang berbahagia ini izinkan saya juga menyapa ibu-ibu yang hadir bersama saya di Masjid Harapan Mulia ini. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Lemes banget alhamdulillah. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Udah maaf-maafan belum? Udah. Masaknya masak ketupat apa masak apa? Masak opor. Opor. Ada yang masak rendang? Ada. Ada yang masak apa lagi? Apa? Jengkol. Masya Allah. Itulah dia pemirsa, bagaimana umat muslim merayakan hari kemenangan ini dengan memasak makanan yang istimewa. Karena di hari ini kita bersilaturahim dengan tetangga, dengan keluarga, wabil khusus kepada orang tua. Saya kalau ngomong orang tua suka sedih. Kenapa? Karena buat orang tuanya yang masih ada, itu rasanya lebaran itu akan selalu ada. Ya. Saya alhamdulillah ibu masih ada, tapi ayah saya udah gak ada. Mungkin ada juga yang merasakan kerinduan pada saat harus mencium tangan orang tua, tapi orang tuanya udah gak ada. Ada juga yang menyempatkan waktu untuk pergi ke makam atau ke kubur orang tua. Nah, hari ini mari sama-sama kita rayakan kemenangan ini dengan kebahagiaan dan juga dengan hati yang tulus dan hati yang bersih. Nah, hari ini juga pemirsa hadir bersama kita guru-guru kita yang mulia, yang insya Allah akan membagikan keilmuannya bersama-sama dengan kita. Izinkan saya juga mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada Al-Mukarram, Al-Habib, Habib Nabil Mursawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, sehat Habib, sehat. Terima kasih di hari yang mulia ini Habib meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih, dan di samping Habib Nabil hadir bersama kita Ustadz Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Febri, Ustadz gimana puasanya kemarin, saumnya? Alhamdulillah sehat. Ini makanya lebih segar kan? Iya ya. Nah, Mas David gimana? Sehat, Alhamdulillah. jasmani, rohani, ekonominya sehat? Nah itu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ay, Masya Allah. Biasanya Bu, Ustadz Ramadan jadwalnya penuh ya Bu ya. Di samping Ustadz ada yang sudah tidak asing lagi. Udah gak usah dikenalin deh Bu ya yang ini ya.
Al-Mukarram Syekh Abdul Hakim Alkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang David. Sehat ya? Kita hari ini gembira semua. Alhamdulillah. 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 Gembira lagi bersama Duriyah Rasul sallallahu alaihi Allahumma wasallam. shalli ala sayyidina Al-Habib Nabil Al-Musawa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Dan Allah. sama ibu-ibu juga ini insya Allah. Yang warna-warni. Iya betul, Apa kabar warna-warni. ibu-ibu? Kok nggak gembira ini? Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu-ibu mah semangat. Orang dari mulai selama awal bulan Ramadan, Ya. yang paling semangat mama ibu-ibu. Alhamdulillah. Masakin buat sahur, masakin buat buka. Luar Nah pas biasa. akhir-akhir gini nih, ini lagi capek-capeknya nih ya Bu ya. Ya. Ngerapihin rumah, malam belum takbiran ya Bu ya. Betul apa betul Bu? Yang nyuci piring siapa Bu? Ibu. Bapak-bapak kata Iya. ibu-ibu lah. Ngomong-ngomong Bang David saya juga sama. Apa? Ya. Saya juga kehilangan ayah juga, Allah. udah nggak ada ya. Allah. Kita sama nih ya berdua Amin, ya. ya Allah, Alhamdulillah. ya Wajah juga mirip-mirip. Iya benar benar. Tadi dulu, nama ayahnya sama nggak? Tadi Iya. kita jangan-jangan saudara lagi. Iya kita kayak abang ade Bang ya. Iya, benar. Tapi kalau jalan sih kayak abang-abang. Gitu. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Abdul Hakim dan juga tentunya pemirsa. Kita berusaha di bulan Ramadan kemarin melakukan yang terbaik. Dan di Hari Raya Idul Fitri ini kita merayakan kemenangan. Tapi tidak semua orang sebenarnya mendapatkan kemenangan. Euforianya bisa dirasakan semua. Karena itu mari kita berbagi dengan semuanya di hari berbahagia ini. Untuk kita membahas tema ini, saya akan ajak terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Lebaran merupakan momen penting dalam agama Islam yang menandai akhir dari bulan Ramadan, bulan suci penuh berkah dan ibadah. Lebaran bukan hanya sekedar perayaan atau tradisi budaya, tetapi juga memiliki makna yang dalam mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Fitrah sendiri mengacu pada keadaan asli manusia yang murni dan bersih, serta tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merayakan Lebaran dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, manusia diingatkan untuk selalu menjaga dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia, sehingga dapat kembali menjadi fitrahnya yang sejati. Nih yang jadi ciri khas Lebaran nih Bu ya, Idul Fitri itu salam tempel ya Bu ya? Ya Bu, masih ada sampai sekarang Bu? Masih. Iya Bu, biasanya datang ke rumah tetangga ngantri tuh, ya kan, salaman. Kalau dapatnya gede senyum, ya kan, dapatnya kecil, segini doang. Allahu Akbar, bercanda ya bercanda. Nah, ayo siapa ibu-ibu ada yang mau curhat nggak? Cerita pengalaman selama atau Lebaran atau Ramadan, silakan. Siapa yang mau curhat? Mumpung ada guru-guru kita ini, silakan. Iya, angkat tangannya. Iya, langsung namanya, pertanyaannya apa? Atau mau curhatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu dari Majelis Taklim Harapan Mulia. Izin bertanya Ustadz. Oke. Sebagai umat muslim, kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, sebelum merayakan Hari Raya Idul Fitri wajib membayar zakat. Mengapa sebelum Hari Raya Idul Fitri umat muslim wajib membayar zakat? Dan apa hukumnya jika di Hari Raya Idul Fitri umat muslim tidak membayar zakat? Apakah hari rayanya menjadi sempurna atau kita bisa kembali ke fitrahnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya zakatnya zakat fitrah ya Bu ya? Ya zakat fitrah. Pakai beras apa pakai duit Bu? Hah? Beras. Berasnya beras yang beli warung apa beras dari rumah? Oke, silakan Habib mungkin bisa dijawab pertanyaan Ibu dan juga mungkin bisa mengulas Fiti yang tadi. Silakan Habib. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Izin Ustaz Febri dan juga Ustaduna yang punya tempat DKM. Baik dan ibu-ibu,
yang hadir di sini maupun juga Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang sedang menonton Cahaya Hati spesial Idul Fitri. Pertama saya menanggapi tadi film yang tadi Viti yang ditayangkan, bahwa seringkali ketika kita berlebaran, nah ini seringkali ada bahasa-bahasa. Pertama lebaran itu apa? Ada lagi istilah lagi halal bihalal. Halal bihalal itu apa? Nah jadi begini, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, pertama halal bihalal. Kalau kita tanya sama orang Arab nggak ngerti itu halal bihalal itu. Ma makna halal bihalal yani isyada ya. Tapi orang Indonesia tuh saking pinternya, lebih pinter dari orang Arab dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi ada halal bihalal. Halal bihalal itu kata para ulama kita di sini, pertama dia ada 3 makna. Pertama adalah diddu al-haram. Lawan dari yang haram. Artinya apa? Kita sudah boleh makan. Ini kan Idul Fitri kita boleh makan ya, Bapak Ibu sekalian, bahkan nggak boleh puasa, gitu kan? Udah boleh makan, sudah boleh hubungan suami istri, itu berarti sudah halal. Ya. Tapi kata para ulama kita, halal itu jangan ditunggangi dengan yang haram. Kita mentang-mentang sudah Idul Fitri, terus kita melakukan yang diharam. Wah, udah ngomongin orang lagi. Udah ngelihat yang haram lagi. Udah kita misalnya dengerin yang dilarang sama Allah. Nah, itu enggak boleh. Maka kata para ulama kita, al-halal bil halal. Halal itu harus dilakukan dengan yang halal juga. Yang kedua adalah istihlal. Halal bihalal itu artinya istihlal. Artinya apa? Minta dihalalkan. Kita punya dosa, kan sama Allah udah minta ampun terus tuh Bu. Ya, tahajud, ngaji itu kan. Puasa, ya kayak Ustadz David, puasanya Masya Allah. Nah, selain daripada itu kita sekarang tinggal minta maaf sama manusia. Nah oleh sebab itu istihlal. Itu termasuk halal bil halal. Yang ketiga adalah al-hulul. Hulul itu artinya menjadi solusi. Yang punya masalah sama tetangganya jadi selesai. Karena apa? Karena sekalian Idul Fitri, betul? Minta maaf gitu kan. Ada alasan mau silaturahim. Selama ini kita rumah sebelah itu aja nggak saling nanya. Kalau pergi, wah mukanya kemana. Tapi ini Idul Fitri deh, sekalian kita silaturahim. Sama keluarga kita yang udah sekian lama nggak ngomong, padahal nggak boleh tuh. Orang Islam itu 3 hari maksimal, ya. Kalaupun misalnya kita berbeda pendapat, bermusuhan 3 hari maksimal. Tapi ini, nah kesempatan kita untuk minta maaf, maka jadi solusi. Itu makna halal bihalal. Lalu kemudian lebaran. Apa itu lebaran? Oh lebaran Idul Fitri. Bukan. Lebaran itu ada 3 makna kata pada ulama kita ya di pondok. Dulu waktu saya ini. Pertama lebar. Lebar artinya hati yang luas dan lapang. Minta maaf sama orang. Kemudian apa? Yang kedua adalah lebur. Dosanya hapus. Dosa sama Allah kita sudah puasa. Kemudian dosa dengan manusia kita sudah minta maaf, lebur. Yang ketiga adalah luber. Luber itu artinya luber dengan pahala. Karena 2 hal yang sudah kita lakukan, hablum minallah, hablum minannas, maka pahala kita bertambah banyak, ya. Nah, kemudian itu mungkin makna dari apa yang tadi ditayangkan ya supaya kita bisa lebih memaknai apa sih lebaran itu, halal bihalal itu. Kemudian tadi Ibu yang bertanya berkaitan dengan zakat pada saat Idul Fitri. Zakat itu asal katanya dari zaka, artinya adalah bersih, bisa juga artinya tumbuh berkembang. Zakat itu macam-macam, dari zakat mal, zakat buah-buahan, ya pertanian, zakat ternak dan sebagainya. Salah satunya adalah zakat fitrah. Mungkin yang Ibu tanyakan tadi zakat fitrah. Gitu ya. Zakat fitrah itu zakat yang khusus berkenaan dengan sebelum Idul Fitri. Bagaimana hukumnya? Wajib hukumnya. Gitu ya. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus membayar. Itu zakat jiwa fitrah, kita. Jiwa. Gitu ya. Nah, maka harus dibayar. Kapan bayarnya? Paling lambat adalah sebelum kita sholat Idul Fitri. Kalau sudah lewat itu, maka sudah tidak sah lagi zakat fitrahnya. Jadi sebelum itu harus sudah maka dengan itu dikatakan wajib zakat fitrah itu dan tidak boleh ini. Kalau enggak maka puasa kita enggak
diterima, tergantung sampai zakat fitrahnya dibayar. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Bu, lebar, lebur, apalagi? Luber. Ya, berarti dengerin. Silakan Ustadz Febri, mungkin ingin ditambahkan atau mungkin ada pendapat lain juga yang ingin disampaikan. Silakan. Ya, bismillah. Kalau saya insya Allah sih hanya menambahkan sedikit. Kalau orang yang tidak zakat itu dalam bab tentang kesehatan dia kena penyakit. Apa penyakitnya? Namanya penyakit penyempitan pembuluh dompet. Nah, ini bahaya. Ya. Ya, dia bisa jajan tiap hari, tapi untuk zakat fitrah nggak bisa. Ya. Nah, penyakit yang kedua namanya penyakit dana rendah. Dana rendah. Dana rendah. Nah, jadi dia tidak bisa berzakat. Iya, iya, Jadi itu yang harus kita jaga. Jadi kalau kita bisa setiap hari jajan, belanja, maka kita harus memberikan juga yang terbaik untuk Allah. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Febri. Silakan Ustadz Abdul Hakim. Pertanyaannya Ustadz, kalau nggak misalnya orangnya nggak mampu bayar zakat nih gitu, memang susah banget kan, tadi kan dikatakan setiap orang wajib. Nah kalau emang nggak mampu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Pertama saya ucapkan taqabballahu minna wa minkum. Ya, insyaallah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya nih ibu-ibu nih insyaallah nih bajunya baru semua ini. Ini terutama yang lempengan saya ini ya. Masya Allah ya, seperti emas 24 karat. Iya, ini luar biasa, kita bersyukur ya. Kita bergembira di hari yang fitri ini insya Allah. Ya kita semua nggak boleh ada yang sedih ya Bu ya. Ya nggak boleh ada yang sedih. Makanya itulah Islam mengajarkan kita adanya zakat fitrah. Ya. Ada juga zakat mal yang ditaruh di bulan Ramadan. Sebenarnya zakat mal itu 1 tahun dan sesuai dengan nisabnya. Tapi kadang-kadang orang pengennya mengambil berkahnya, pahalanya banyak, dilaksanakan di bulan Ramadan. Boleh juga, tapi ingat nisabnya dan haulnya. Insya Allah. Nih Bu Ayu tadi bertanya, kalau kita nggak zakat gimana? Fitrah kita ya. Puasanya sah banget, tadi Habib kita sudah menjelaskan ya. Hati-hati jangan sampai puasa yang 30 hari, tapi saya yakin kalau namanya orang udah puasa 30 hari pasti bayar zakat. Kalau enggak tadi kata Ustadz Febri kena penyakit penyakit pembuluh dompet ya. Ada aja Ustadz ya. Masya Allah ya. Tadi Bang David bilang, terus kalau kita nggak punya gimana? Ini gimana solusinya? Ini Islam luar biasa Bu ya. Ini nggak ada di agama lain, cuman ada di agama Islam. Luar biasa. Zakat fitrah itu kalau kita kalikan 280 juta penduduk kita, kalau 80%-nya umat Islam ada 224 juta Bang David. Iya. Kalau kita kalikan sekarang zakat fitrahnya 35.000 dah anggap 3,5 liter. Seliternya sekarang udah mahal. Beras sudah naik, 20.000 ada yang 20.000 per liter. Iya. Beras sudah naik. Dan itu yang harus ibu makan. Ya, jumlahnya harus disamain. Jangan kita makan beras 15.000, kita zakat fitrahnya 10.000. Iya. Itu namanya borok sikutan. Orang Betawi sini bilangnya begitu. Terus kalau kita nggak mampu gimana? Ya makanya zakat fitrah ini sekarang alhamdulillah ada ijma ulama kita, nih alhamdulillah Habib kita ini dari Majelis Ulama Indonesia bagian fatwa, Masya Allah ya. Boleh sebelum-sebelumnya, boleh dibagikan ya. Memang afdolnya dibagikannya sebelum sholat Idul Fitri. Tapi kan itu dulu orangnya sedikit, sekarang kan banyak. Boleh dibagikan 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya. Maka yang dapat zakat fitrah itu, yang nerima zakat fitrah itu yang gak punya duit boleh dizakatkan kembali. Ya, karena udah haknya dia. Udah punyanya dia Bang David. Dia dapat beras nih, dia dapat uang nih, punya dia. Nah dia boleh menzakatkan lagi. Nanti juga balik lagi, dapat lagi. Karena yang dapat itu harus fukara wal masakin. Fakir miskin. Jadi balik lagi ke dia, balik lagi Bang. Jadi nggak mungkin tuh nggak boleh bayar, nggak bisa bayar zakat. Pasti bisa. Itu tadi saya bilang 224 juta
penduduk Indonesia yang muslim, kalau bayar zakatnya, kalau umpama sekarang 50.000, insya Allah 10 triliun bang. Ya Allah. Ya, Masya Allah. Masya Ya, Allah. ini Islam kaya apa enggak? Islam kaya apa enggak? Bangga gak kita sama umat Islam? Alhamdulillah. Masya Allah, Gitu, terima Bang. kasih banyak Ustadz. Ya Allah, pokoknya ini hari-hari yang bergembira buat kita semua. Ya, yang diantara semua pesan penting tadi yang cukup berat sebenarnya nih Habib Ustadz adalah tadi kata-kata memaafkan. Ya kan gitu, saling maaf, memaafkan. Biasanya bisa memaafkan tapi nggak bisa lupa. Ya kan? Saya maafin tapi awas lo ya. Tapi nanti kita bahas ya. Di hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia spesial Idul Fitri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai dengan fitrah yang Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama-sama kita dengar, sama-sama kita simak adalah pembacaan ayat suci Al-Quran surah Ar-Rum ayat ke-30. Sekarang saya akan mengajak kepada kita semua yang hadir dan juga pemirsa yang ada di rumah di hari yang berbahagia ini, hari penuh keberkahan di mana mungkin sedang berkumpul dengan keluarga. Mari sama-sama pada kesempatan kali ini kita juga menyimak kajian tafsir dari surah Ar-Rum ayat 30 bersama Habib Nabil Mursawa. Silakan Habib, fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama kali saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri. Taqabbalallah minna wa minkum wa kulla am wa antum bikhair. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin ilal fitrah wal faizina bil jannah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku sekalian yang sedang menonton, ya baik yang di studio maupun yang di rumah, acara Cahaya Hati spesial Idul Fitri. Di dalam ayat yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, yaitu surah Ar-Rum, ya ayat yang ke-30. Surah Ar-Rum ini maknanya Ar-Rum itu adalah bangsa Romawi, ya.
Dan di ayat ke-30 ini Allah katakan di sini fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kata fa'aqim dalam bentuk fi'il amr. Ya, jadi kalau bahasa kita artinya hadapkan, gitu ya. Dan di dalam tafsir dikatakan ada qaidah al-amru yadullu ala wajibin, ya. Perintah di dalam Quran itu menunjukkan hukumnya adalah wajib. Illa ma dalla dalil ala mustahabbih, kecuali ada dalil lain yang menurunkan dari wajib menjadi sunnah. Kalau tidak, hukum asalnya wajib. Aqimus shalah berarti mendirikan salat, hukumnya wajib. Wa atuz zakah berarti mengeluarkan zakat, wajib. Itu bahasa-bahasa amr, perintah di dalam Quran. Nah, maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan apa? Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kalau kamu menghadapkan wajahmu ke dalam Islam itu, hadapkan wajahmu itu dengan lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan belok-belok, jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah, ya. Wajib kalian semua itu aqim wajhaka, luruskan, ya, hadapkan wajahmu itu kepada Islam hanifa, dengan lurus, ya. Ad-din di situ artinya Islam karena ada alif lam ta'rif, ma'rifah. Kalau din saja nakirah artinya agama-agama, ya. Kalau sini ad-din berarti Islam. Hanifah. Kenapa fitratullah allati fataran nasa 'alaiha? Karena Islam itu adalah agama fitrah. Agama yang sesuai dengan kemanusiaan setiap manusia, ya. Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah sudah tetapkan manusia itu berada dalam fitrah itu. Nanti tentang fitrah saya akan jelaskan, ya. Lalu kata Allah, la tabdila li khalqillah. Enggak ada perubahan di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat, dari sejak dulu sampai hari kiamat, Islam itu akan tetap relevan. Islam itu akan tetap aktual. Islam itu akan tetap update sampai hari kiamat nanti, ya. Dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang lurus, kata Allah. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Tapi mayoritas atau sebagian manusia la ya'lamun, enggak mengerti tentang itu, ya. Nah, lalu apa makna di dalam ayat ini kaitan dengan Idul Fitri? Pertama, Idul Fitri itu asal kata bahasa Arabnya, id itu dari ada ya'udu, artinya adalah kembali. Kemudian al-fitr di situ maknan, ada dua makna. Sebagian menyatakan asal katanya adalah dari aftara yuftiru. Aftara yuftiru artinya makan. Asalnya puasa, pada hari Idul Fitri boleh makan. Kembali makan pagi, makan siang, gitu ya, makan sore. Maka Idul Fitri artinya adalah boleh makan kembali, gitu ya. Nah, kemudian itu arti yang pertama. Arti yang kedua kata para ulama adalah dari fatara yaftiru. Nah, ini jadi bahasa Arab itu satu kata bisa beberapa arti. Ya. Fatara yaftiru artinya fitrah seperti di dalam ayat ini. Ya. Kenapa dibilang Idul Fitri itu kita kembali kepada fitrah? Ya. Fitrah dalam syariat, dalam fikih itu ada 3 makna. Pertama, fitrah Islam. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata baginda Rasul SAW, apa setiap bayi, kullu mauludin, semua bayi lahirnya di dalam fitrah Islam. Fa'abawah, kedua orang tuanya, lingkungannya, ayyuhawidanihi, menjadikan dia menjadi orang Yahudi, au yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, menjadikan orang Majusi, tapi fitrahnya adalah Islam. Itu makna yang pertama. Jadi dia adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, makna Islam di situ adalah fitrah di situ artinya adalah bukan hanya Islam tapi juga suci bersih. Maka disebut Idul Fitri kembali suci, kembali bersih. Kenapa? Karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Kata baginda Rasul SAW, al-fitratu khamsah. Yang namanya kesucian, kebersihan itu ada 5. Pertama al-khitan, yaitu dihitan. Tahu dihitan, Bu? Disunat. Nah, itu menunjukkan bersihnya Islam. Kalau tidak disunat, maka kotor.
Kita mau dibersihin kayak apa, kemana-mana bawa kotoran. Subhanallah, tuh agama fitrah. Ya. Kemudian kata baginda Rasul SAW, tadi al-fitratu khamsah. Apa kesucian, kebersihan itu ada 5 hal. 1, khitan. Yang kedua, al-istihdad. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena fikih harus saya sampaikan. Istihdad itu artinya mencukur bulu kemaluan. Ya, di dalam hadis dikatakan jangan biarkan lebih dari 40 hari. Ya. Luar biasa, ini belum ada kedokteran zaman itu 1400 tahun yang lalu. Itu zaman orang masih perang sesama mereka, perbudakan. Rasul sudah bilang cukur bulu kemaluan. Masya Allah. Ternyata zaman sekarang kedokteran menyatakan itu sarang penyakit kalau nggak dibersihkan. Ya keringat, bakteri, segala macam ada di situ. Maka al-istihdad. Subhanallah ini sesuai dengan fitrahnya Islam itu bersih. Kemudian natfu al-ibat. Natfu al-ibat itu yang ketiga artinya mencabut bulu ketiak. Mohon maaf ya karena fikih harus saya sampaikan ya. Mencabut bulu ketiak. Ini juga tempat bakteri juga di sini gitu ya. Jadi hal-hal yang kotor-kotor itu udah dari dulu belum ada kedokteran, kesehatan, macam-macam. Itu Islam sudah mengajarkan kita membersihkan karena ini agama fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Kemudian yang keempat, kata baginda Rasul SAW, wa taqlimul adhafir, memotong kuku. Bayangin nih zaman dulu udah disuruh kita motong kuku. Sekarang ada yang kukunya panjang-panjang gitu kan. Ya, seperti apa Bu? Seperti harimau. Ya. Islam jauh-jauh hari sudah bilang 40 hari itu potong kuku kita. Ya, sebulan sekali berarti. Ya, jangan sampai lebih dari 40 hari. Itu menunjukkan Islam itu suci, bersih. Ya. Kemudian yang terakhir, nah ini khusus bapak-bapak, kalau ibu-ibu nggak ada ya. Yaitu apa? Qassu asyawarib. Memotong kumis yang melewati bibir. Subhanallah terlihat ya. Pernah nggak Bu atau punya nggak suami yang kumisnya melewati bibir? Ada Mas David. Ya, mungkin ada yang kayak begitu. Islam nggak bolehin begitu ya. Kenapa? Kalau kumis kita melewati kumis saya misalnya melewati bibir saya, kalau saya makan apa yang terjadi? Kumisnya ikut makan. Terus nempel di sini semua gitu ya. Kalau pas nanti nyium istri, kasihan istrinya itu ya. Habis makan jengkol jengkolnya nempel. Tapi Bib, Afwan Bib, Iya. kalau kayak gitu katanya kalau makan siangnya makannya misalnya makan enak, makan rendang gitu. Dan ntar pas sorenya tinggal pakai nasi doang, rendangnya masih ada di sini. Lauknya udah ada Masih di bau sini. rendang. Yang bekas tadi lagi. Serem. Nah, jadi ya itulah Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan betapa bersihnya Islam. Ya. Anda tidak paham kesehatan, ilmu kedokteran, Anda belajar Islam secara benar itu udah bersih insya Allah. Ya. Jadi tadi fitrah maknanya adalah Islam. Yang kedua maknanya suci bersih. Yang ketiga kata para ulama adalah bersih dari dosa. Ya, karena kenapa disebut bersih dari dosa? Orang habis Ramadan itu dosanya bersih. Dalam hadis dikatakan man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab itu diampuni dosanya. Itu makna fitrah di dalam ayat ini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Silahkan. Sama-sama. Silakan ada yang mau bertanya, Ibu angkat tangannya dulu, saya mau lihat mana banyak yang mana. Oh banyak. Banyak ini. Silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuli dari Majelis Taklim Al-Ikhlas GPI. Saya izin numpang nanya Habib, ini tentang Hari Raya Idul Fitri. Terkadang kan Hari Raya Idul Fitri itu kan ada yang duluan dan belakangan. Terus kalau misalkan ada yang lebaran duluan itu kita masih dalam keadaan puasa. Itu hukumnya apa Habib? Maaf. Ya, baik, terima kasih banyak. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi begini,
Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, ini masalah yang akan terus mungkin sampai hari kiamat, ya. Artinya perbedaan awal Ramadan dan perbedaan akhir Ramadan, gitu ya. Lalu bagaimana kita menyikapi ini semua? Ya, di dalam hadis Bukhari wa Muslim dikatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu dengan melihat hilal awal bulan dan berbukalah, artinya Idul Fitri lah kamu dengan melihat bulan. Kata-kata li ru'yatihi itu sekarang jadi muhtamal, jadi macam-macam makna. Apa melihat di situ dengan mata saya begini? Atau dengan teropong? Atau dengan dihitung? Ya, karena ini zaman sudah sampai saat ini makin modern nih. Udah macam-macam caranya, gitu ya. Kalau misalnya kita melihat dengan mata, apa cukup satu orang atau harus beberapa orang? Kalaupun harus beberapa orang, apakah itu cukup seluruh dunia satu kali melihat? Ya, namanya wahdatul matali, ya, atau tanawu'il matali, beda-beda. Nah, di sini dalam fikih macam-macam. Intinya adalah kita ikuti madhab yang kita yakini, ulama yang muktabarah, ya. Lalu kemudian kita hormati yang berbeda. Tidak ada salahnya. Saya misalnya ngikutin pemerintah, gitu ya, maka saya beridul fitri hari ini. Ada yang beridul fitri kemarin, nggak apa-apa. Dia mungkin ngikutin mazhabnya sendiri, ya. Itu dan masing-masing ada dalil. Yang salah apa? Yang salah kalau kita bertengkar karena itu, ya. Nggak masalah Bu, kalau kita misalnya ngikutin pemerintah hari ini, ada yang kemarin, oh berarti saya harusnya kemarin karena haram. Enggak, itu kemarin buat dia. Oh. Haramnya buat dia. Buat dia karena dia sudah berlebaran dulu. Karena dia sudah berlebaran dulu. Kalau kita berdasarkan yang mazhab dia. Kalau kita yang belum Idul Fitri nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak salah. Tetap puasa. Tetap puasa. Jadi haram halal itu sesuai dengan madhabnya sendiri. Karena asal mazhabnya benar. Jangan sampai ada yang sebelum Idul Fitri berapa hari udah ini nggak jelas juga mazhabnya. Nah kalau kayak gitu jangan. Tapi kalau yang yang masyhur itu enggak apa-apa, ya. Termasuk apakah kita ikut Masjidil Haram atau misalnya sendiri di sini, itu semua ada dalil. Kalau saya ikut pemerintah ulil amri karena para ulama sebagian besar menyatakan demikian. Setiap negara punya ru'yahnya sendiri-sendiri, ya. Kalau di kita Kementerian Agama karena diikuti sama ormas-ormas Islam itu yang lebih kuat. Wallahu a'lamu bissawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Ibu terjawab ya Bu ya. Terima kasih. Jadi kalau misalnya ada yang lebaran duluan, kita misalnya ikut pemerintah masih besoknya. Ya yang hari itu ya kita tetap puasa gitu ya Bib ya. Tetap puasa ya Bib ya, tetap puasa. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu baru kita lebaran. Yang nggak boleh itu misalnya hari ini orang yang duluan itu lebaran, kita ikutan lebaran. Besok kita juga ikut lebaran lagi ya kan. Sholat Idnya 2 kali. Udah gitu nanti Mas David awalnya gitu juga. Mana yang belakangan ikutin. Pas berbuka mana yang duluan ikutin. Talfik namanya itu dalam fikih. Nyari yang gampang, nggak boleh. Masya Allah. Tapi ini memang banyak permasalahan yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita juga bahwa pada saat ada ikhtilaf, ada perbedaan, ya kita saling menghormati dan saling menghargai. Dan kalau kita memilih yang A, ya kita konsisten dengan yang A. Gitu ya Bib ya? Persis. Baik. Terima kasih banyak Habib. Nah Sama-sama. setelah ini kita akan lanjutkan lagi kajian kita di bulan yang begitu istimewa ya. Kita masuk bulan Syawal dan di hari yang istimewa yaitu Idul Fitri. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani khudhu zinatakum inda kulli masjid. Inda kulli masjid.
مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama tadi kita simak adalah pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang mana isinya itu adalah mengingatkan kepada kita, kepada anak, cucu Adam atau kepada manusia pada saat memasuki ke dalam masjid untuk menggunakan pakaian yang bagus. Ya, menggunakan pakaian yang bagus, makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Jadi mengingatkan kepada kita, tapi itu hanya secara garis besar, ya. Nah, kajian lebih dalam dari surah Al-A'raf ayat 31 ini, mari sama-sama kita dengarkan dari guru kita yang sudah siap untuk membahas lebih tajam. Silahkan Ustaz Fadl. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam bi kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Di hari yang penuh berkah ini, di hari penuh kemenangan ini, Allah tempatkan keimanan pada diri kita. Semoga juga Allah berikan karunia, ya, kemudahan rezeki, dihapuskan segala dosa-dosa kita, dan diberikan sesuatu yang terbaik nanti di yaumil akhir untuk bisa bertemu dengan para kekasih Allah dan bisa bertemu dengan Rasulullah untuk bisa melihat indahnya senyum Rasulullah. Para jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang surat Al-A'raf ayat ke-31, di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama, Allah menyeru kepada anak Adam untuk apa? Ketika ke masjid, ya, menggunakan pakaian atau perhiasan. Bahasa perhiasan ini bisa juga pakaian yang bagus. Jadi jangan hanya sekedar kita arisan pakai pakaian yang bagus. Tapi ketika ke masjid, ya, dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bagus. Nah, bahkan para ulama terdahulu ketika dia mau membaca Al-Quran saja, dia harus yakinkan mulut dia itu bersih. Dia bersiwak, dia sikat gigi setiap dia mau mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, bahkan beberapa ulama itu setiap dia mau ke masjid, dia harus beli pakaian yang baru. Karena dia berhadapan dengan apa? Sang Maha Besar, Sang Maha Pencipta, Maha segalanya. Ya, jadi kata kuncinya di sini ada berapa? Yang pertama adalah menggunakan pakaian baru atau pakaian yang bagus ketika di masjid atau menuju masjid. Yang kedua adalah makan dan minumlah tidak berlebihan. Nah, bab tentang makan dan minum ini adalah menjadi kajian kita tersendiri, ya, tentang bab tentang kesehatan. Dulu ada seorang pemimpin besar namanya Harun ar-Rasyid. Dia punya seorang dokter. Dokter ini adalah dokter yang paling cerdas. Paling cerdas di zaman tersebut, tapi dokter tersebut beda agama, Nasara. Suatu saat dia memanggil seorang ulama yang bernama Ali bin Husain. Jadi seorang ulama besar. Dia tanya, dokter tersebut bertanya kepada ulama tersebut, bahwa di dalam agama kalian atau di dalam kitab suci kalian tidak pernah bicara tentang kesehatan. Dan nabi kalian tidak pernah bicara tentang kesehatan. Langsung seorang ulama tersebut mengatakan, ada. Di dalam kitab suci kami, hanya sebagian dari ayat dalam kitab suci kami berbicara tentang kesehatan, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 31 ini, tapi menjadi inti sari dari ilmu kesehatan itu. Apa? Makan dan minumlah tidak berlebihan. Nah, disinilah kaidah para jamaah sekalian, ya, kaidah ketika kita mau sehat, maka bukan pelarangan makanan yang sudah halal dan baik, tapi batasin jumlah. Contoh yang sederhana, para jamaah. Kalau penderita asam urat boleh makan emping tidak? Hah? Bener nggak boleh. Nih,
Ustadz David gimana nih, penderita asam urat boleh nggak makan emping? Alhamdulillah sih belum pernah ngerasain. Oh, belum Saya nggak pernah. tahu. Ya. Jadi satu emping itu tidak ada masalah. Oh. Tapi yang menyebabkan sakit penderita asam urat itu kalau ada bahasa ketika makan emping, tanggung, sayang, mubazir. Oh. Nah, artinya karena berlebihan. Apalagi kalau tanggung sayang mubazirnya satu kaleng ya Ustaz Betul ya. kan tadi, sayang tanggung mubazir lah, akhirnya habis. Ya. Nah, maka di sini para ulama mengatakan, ya bukan pelarangan makanannya, tapi batasilah jumlah dari makanan tersebut. Iya. Dan begitu juga ketika saya ada pasien datang digotong, ya gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, dia datang nggak bisa berbuat apa-apa, cuman mengatakan Ustadz, saya nggak bisa jalan. Saya tanya satu, sebenarnya Bapak pengen makan apa? Dia bilang, udah 3 bulan ini sebenarnya saya tuh pengen makan nasi Padang. Waduh. Tuh. Enak banget Ya itu. kan? Makan nasi Padang. Ya ini kita bicara tentang bagaimana Al-Quran menceritakan tentang bab membatasi makan dan minum dalam kategori bab tentang kesehatan. Iya. Ya, akhirnya saya bilang gini, karena Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab At-Tibun Nabawi atau dalam kitab Jadul Ma'ad jilid yang keempat, nah itu dikatakan kalau bisa diobati dengan makanan, maka obatilah dengan makanan. Ya, jadi kalau kita sakit bisa diobati dengan makanan, maka diobati dengan makanan. Akhirnya si bapak langsung, iya Ustadz saya pengen banget. Udah, karena nanti zuhur, saya bilang di dekat klinik saya tuh ada 3 warung Padang. Bapak silakan makan, tadinya datangnya digotong. Naik ke lantai 3 digotong. Nah Bapak silakan makan tapi hanya 3 suap. Akhirnya dia makan, ba'da zuhur konsul lagi, dia langsung ketemu saya, langsung nggak digotong. Dia mengatakan, Alhamdulillah Ustadz, saya lega. Nah dia lupa tadi digotong, gara-gara 3 suap nasi Padang dia bisa jalan normal. Sehat, iya. Nah, artinya bahasa pelarangan ini sebenarnya adalah merusak sistem kerja. Ya, sel-sel di dalam tubuh kita, ya. Jadi beda. Ketika bahasa Al-Qur'an tadi adalah batasin makan dan minum, bukan jangan makan dan minum. Oh. Ya, bukan jangan makan dan minum. Ini yang bahaya. Ya, tadi sama Ibu ketika dilarang makan durian, disediain durian, wah itu menggerutunya panjang. Kenapa sih tahu saya kolesterol, kenapa disediain durian? Sebel dah. Pasti begitu kan? Iya. Nah, tapi ketika kita tahu, oh bisa. Saya punya komitmen, saya makan durian tapi pulang dari sini saya harus lakukan 2. Yang pertama saya harus mengkonsumsi cuka. Nah, cuka ini adalah makanan kesukaan Nabi Bu. Cuka apel. Oh, apple cider Ya. atau cuka Jadi apel. dikonsumsi ketika asar. Jadi ba'da asar itu ada sunnah yang dianjurkan supaya kolesterol kita nggak jahat masuk di malam hari. Maka di ba'da asar itu mengkonsumsi cuka. Oke. Ya, jadi bukan cuka bakso. Bukan pagi hari Ustaz ya? Bukan. Bukan pagi hari. Ya, jadi bukan cuka bakso. Nanti Bukan pulang cuka dari sini kata Ustadz sunnah. Yuk kita makan mang bakso sunnah, giginya hancur. Ya. Nah, jadi cuka ini adalah untuk memotong kolesterol jahat yang kita makan tadi di waktu siang atau tadi memotong kolesterol jahat yang tadi ada dalam durian. Durian itu kolesterolnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan telur puyuh. Tapi kenapa kita selalu kan salahkan duriannya padahal telur puyuh lebih tinggi? Iya. Ya kan? Nah, jadi itu caranya. Harus kita. Maka innama yusri yusra. Ketika ada ujian, hari itu juga ada solusinya. Iya. Ya, maka kita harus cari solusinya. Nah, maka batasi makan dan minum. Ya, bukan pelarangan makan dan minum. Nah, akhirnya Harun Ar-Rasyid itu memanggil 4 dokter terkenal gara-gara ayat tersebut. Ya, dipanggillah 1 dokter dari Romawi. Ditanya, obat apa yang paling manjur menurut Anda hari ini? Atau abad ini? Maka dijawablah, obat yang paling manjur abad ini adalah air hangat. Nah, itu air hangat tuh obat paling manjur. Jadi minum itu dengan air hangat. Ya, bukan kebalik, mandi dengan air hangat, minum air dingin. Ya. Nah, jadi kalau kita mandi pakai air hangat dikatakan dalam kitab Ibnu Qayyim Az-Zawzi dalam kitab Tibun Nabawi itu untuk orang-orang yang sudah tua. Yang kedua punya penyakit diabetes, punya penyakit jantung. Nah, dia nggak boleh dengan air dingin langsung. Ya. Nah, terus dipanggil lagi dokter dari Irak. Ditanya, obat apa yang paling manjur abad ini? Maka dijawablah, obat yang paling manjur adalah daun seledri. Wah, daun seledri ini bagus. Ya, untuk cleansing, untuk detoksifikasi, jadi buang air kecil baik, ginjal kita akan bagus.
Nah dipanggil lagi lah satu dokter yang hebat dari India. Ditanya, obat apa yang paling manjur abad ini? Maka dijawablah obat yang paling manjur abad ini adalah biji hitam. Biji hitam itu apa? Habatus sauda. Maka Nabi mengatakan, alaikum bihadihi habatus sauda syifa'an kulli da'ilasam. Hendaklah kalian mengkonsumsi habatus sauda karena obat dari segala macam penyakit kecuali maut. Nah yang keempat inilah dokter dari Afrika, dokter yang paling cerdas. Obat apa yang paling manjur abad ini? Maka dijawab, obat yang paling manjur abad ini adalah benar apa yang dikatakan Romawi, benar apa yang dikatakan Irak, benar apa yang dikatakan India. Lalu obat yang paling manjur menggabung ketiga-tiganya dan ditambah makanlah ketika selera, berhentilah ketika selera. Artinya apa? Sesuai dengan tafsir ayat tersebut, batasilah makan dan minum. Ya, bukan pelarangannya. Iya. Masya Batasi ya. Allah. Ustadz, ya? Batasin makan dan minum. Baik Ustadz. Jadi dibatasi aja Ustadz ya. Oke, alhamdulillah. Ya, bapak-bapak silakan yang seneng gulai kambing, ayo ya. Nih biasanya suka lupa nih ibu bapak yang ada di rumah pas lagi hari raya Idul Fitri seperti ini nih ya, sampai rumah orang makan pertama ya kan rendang, nanti makan gulai kambing, habis itu makan ketupat. 5 rumah kenyang perut ya Bu ya. Santan semua. Kalau santannya masalah nggak sih Ustaz? Santan masalah tetap. Oh, Ya, gitu. tapi kembali lagi Abu Hurairah mengatakan dalam bab tentang makan, lakukanlah kebiasaan yang biasa kalian lakukan. Artinya kalau ini sudah menjadi satu biasa di satu daerah, ini silahkan. Tapi tetap Nabi suka makan daging, Nabi suka puasa dan olahraga. Makanya kalau kita suka makan santan, maka jangan lupa olahraga dan puasa. Puasa, setuju. Baik, silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Waduh, langsung banyak yang nanya. Silakan, ya Ibu mana? Ya Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Ega dari Majelis Taklim Harapan Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kan selama kita bulan Ramadan kemarin kita kan harus menahan hawa nafsu, baik makan, minum. Nah pas lebaran tiba kita kan hilaf ya, makan semuanya, apa aja kita makan. Nah yang ingin saya tanyakan, itu akan merusak fitrah kita enggak ya? Terima kasih. Oh makasih. Mungkin ngerusak nggak sih kebiasaan yang kemarin udah kita latih selama Ramadan gitu. Ngerusak siap. badan, metabolismenya, siklus badannya rusak lagi nggak sih? Silakan Ustaz. Ya, bismillah. Jadi saya sebelum lari ke pertanyaan tadi, sebenarnya gini, ada satu penelitian yang sangat luar biasa. Seorang dokter spesialis penyakit dalam di Yordan. Ketika saya baca jurnal tersebut itu menarik. Apa kata beliau? Seharusnya umat Islam itu tidak sakit. Karena dalam 1 minggu mereka ada puasa, dalam 1 bulan mereka ada puasa, dalam 1 tahun mereka ada puasa. Tapi kenapa umat Islam sekarang banyak yang sakit? Karena bukan puasa tapi puasah. Puasah. Ya kan, jadi puasah. Nah akhirnya sakit-sakitan. Iya. Nah olahraganya juga, Ustadz saya udah olahraga sunnah. Apa olahraga sunnah? Memanah, berkuda, berenang. Hari ini bukan olahraga sunnah saya katakan. Tapi hari ini adalah olahraga selfie. Naik kuda, foto, turun lagi. Iya. Ya kan? Nah, ambil busur panah, foto, Iya. turun lagi. Itu namanya olahraga selfie. Ya, nah makanya disitulah kita kenapa pola yang sudah baik dalam Ramadan ketika kita lakukan ketika puasa, ada niat di malam hari. Ini satu kata kunci bagaimana orang yang asam lambung supaya tidak kambuh. Ya, ketika kita puasa. Nah, maka niatnya ketika mau tidur kita udah niat mau puasa besok. Supaya apa? Enzim kita akan dikeluarkan. Sel darah putih akan mengatakan bahwa pimpinan kita besok puasa, maka kerjakan semuanya, enzim akan dikeluarkan sehingga asam lambung kita baik. Nah, jadi pola ini sudah baik. Lalu ketika Syawal, ketika Lebaran, kita semuanya makan. Maka disinilah sebenarnya wujud kasih sayang Allah. Kenapa ada puasa 6 hari setelah Syawal? Ya, tujuannya adalah untuk mengembalikan fitrahnya lagi bahwa kita itu harus banyak menjaga pola makan kita. Jadi boleh itu 2 hari bebas. Misalnya kan, nah tapi setelah itu ingat ya, apa yang kamu makan hari ini adalah investasi 5 tahun, 10 tahun kamu ke depannya. Sakit ibu hari ini bukan karena makan opor tadi malam atau tadi pagi, bukan makan rendang tadi pagi. Tapi sakit ibu hari ini adalah hasil didikan makanan kita 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Baik Ustaz, jadi makannya sebenarnya intinya tadi itu Ustaz ya.
bukan, jadi gini, makanannya harus yang halal dan thayyib, tapi tetap tidak boleh berlebihan gitu ya. Sepakat insya Allah. Oke, baik Ustadz. Nih Ustadz ini termasuk salah satu ini Bu, pakar Tibun Nabawi ya, pengobatan ala Nabi. Jadi kalau beliau menyampaikan itu insya Allah berfaedah buat kita ya Bu ya. Iya Bu, setuju Bu. Jadi gimana, bapaknya masih dilarang makan kambing Bu? Soalnya Ustadz yang repot ibunya kalau bapaknya sakit ya Bu ya. Ya betul, ya udah oke. Ini jadi pelajaran buat kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita jangan sampai hilang kebiasaan kita untuk menahan diri, menahan hawa nafsu kita, terutama dalam pola makan kita. Kita akan lanjutkan lagi bahasannya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Adzim. Cahaya Hati Indonesia kembali lagi menemani Anda semuanya. Tentunya menemani Anda yang saat ini mungkin sedang bersama dengan keluarga atau bersama dengan tetangga, bersama dengan kerabat dalam rangka saling maaf-memaafkan, dalam rangka silaturahim perayaan hari besar yaitu Idul Fitri. Nah, di kesempatan kali ini, di segmen ini saya akan mengajak kita semua untuk menyimak tausiah dari guru kita Syekh Abdul Hakim Alkan dengan tema makna Hari Raya Idul Fitri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil ham. Ibu-ibu udah makan opor? Udah makan rendang? Udah buka puasanya? Alhamdulillah. Bang David? Ya.
Udah. Udah. Udah apaan? Udah dari tadi. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah sebulan lamanya melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Aid adalah Idul Fitr. Ya. Ini kalau orang Arab Bang David, Ya. Idul Fitri itu adalah kembali berbuka. Fitri itu iftar. Iftar. Jadi makanya disunahin ya sebelum kita jalan tadi habis sebelum sholat Aid di rumah udah nyicipin dulu makanan, minuman. Sunnahnya begitu. Beda sama Idul Adha. Idul Adha itu disunahin puasa sejenak, makannya setelah sholat Id. Ya, jadi kalau Idul Fitri itu disunahin nyicipin ya Idul Fitr ya kembali berbuka. Bisa juga maknanya adalah Idul Fitri kembali kita menjadi hamba Allah yang fitrah. Kembali suci. Ya, kata Nabi bagaikan ya bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ini bayi-bayi semua nih. Ini bayinya gede-gede banget. Ya. Alhamdulillah ya sebulan lamanya kita ditempa oleh Ramadan. Ramadan artinya adalah pembakaran. Dibakar seluruh dosa-dosa kita ya, dibakar seluruh kemalasan kita, seluruhnya insya Allah kita kembali menjadi manusia yang baru hari ini. Alhamdulillah. Yang pertama ya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita temuin orang tua kita dulu ya Bu. Ibu orang tuanya ada di mana? Udah alam barzah. Ya, ya doain. Ya kita boleh kita langsung ke ke kuburan. Ya kita datengin ya orang tua kita. Ya Masya Allah. Yang masih punya orang tua. Yang masih punya orang tua mana? Tunjuk tangan. Ya itu orang tua kita yang Masya Allah. Yang melahirkan kita wahnan ala wahnin Bang. 9 bulan 10 hari. Ya dikandung kita dalam perutnya. Ini ibu-ibu semua kan udah pernah mengandung ya. Bu. Alhamdulillah. Ya, kata Nabi ya, ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, siapa orang yang paling saya muliakan? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Yang ketiga, yang keempat baru siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Berarti ayahnya berapa? 1. Ibunya? 3. Orang berapa itu bisa. Ya. Masya Allah, itu artinya apa? Islam menekankan ya pada ibu kita yang mengandung. Ini ibu-ibu semua. Ya dulunya adalah seorang anak, sekarang udah jadi ibu-ibu, bagaimana rasanya? Ya penderitaan ibu kita, Masya Allah. Maka duluin tuh. Ya minta ridhonya. Walaupun bukan cuman hanya lebaran Bang. Setiap hari kita harus berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Ya kemudian baru ya. Nih Ibu udah punya suami kan? Alhamdulillah. Bu. Ya. Ibu punya salah gak sama suami? Ya. Tumben ngaku. Ya. Perasaan kalau ngaku gini habis dikasih uang lebaran ini Bang. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya minta maaf sama suami. Suami juga minta maaf sama istri. Kita punya anak saling maafkan. Habis itu kita punya tetangga. Tetangga itu 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke belakang, 40 ke depan. Atau kalau dia teriak kita masih dengar, itu namanya tetangga kita. Ya, kata Nabi SAW, orang yang gak beriman sama Allah dan yaumil akhir, orang yang tidak baik sama tetangganya. Ya Bu, jangan bilang tetangga yang mana dulu. Tetangga semuanya, ya baik dia Muslim maupun non Muslim itu tetangga kita. Ini akhlak Islam. Kita saling memaafkan. Hablum minallahnya kemarin kita sudah sholat tarawih. Udah baca Al-Quran. Ibu baca Al-Quran gak tadi? Kemarin Ramadan. Berapa juz hari? 1 juz. Juz apaan? Juz Al-Bukat. Ya tadi kan ayatnya jelas tuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan Allah turunin Al-Quran. Ya, Allah turunin Al-Quran, artinya kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Di Ramadan kita rajin baca Al-Quran, setelah Ramadan ini kita juga harus sama sering rajin baca Al-Quran.
Ya, insya Allah kalau kita baca Al-Quran hati kita Masya Allah sejuk, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya ibu-ibu yang soleha, nih ibu-ibu soleha semua nih. Dari wajahnya kelihatan. Ini Bang David, ibu-ibu di sini, alhamdulillah Majelis Taklim Harapan Mulia ini soleha semua. Amin ya Allah. Ini soleha, ibu-ibu soleha itu Masya Allah indah dipandang oleh suaminya. Ini seperti sekarang nih, dandannya mantap ini. Yuk kita pertahankan, betul. Kita pertahankan apa yang sudah kita jalankan dalam pesantren Ramadan ini. Ya. Kita kuatkan, ya. Kenapa? Karena belum tentu kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, betul. Betul. Ada yang jamin? Ada yang jamin kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Gak ada. Jangankan Ramadan yang akan datang, besok aja kita belum tentu dapat umur yang Panjang. tapi insya Allah saya doain ibu-ibu sini semua umurnya panjang. Jadi ibu-ibu sekalian, jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala ini hari yang fitri ini kita gunakan sebagai momentum hidayah buat kita. Sebulan lamanya, jangan sampai ya seperti kata Allah dalam surat An-Nahl, ya, An-Naml, ya, bagaikan orang yang sudah merajut benang, kemudian setelah itu rajutannya diurai kembali. Ramadan udah susah-susah kita 30 hari nggak makan nggak minum dari subuh sampai maghrib, terus dilanjut dengan terawih, dilanjut dengan iktikaf, ya sodakoh kita, Masya Allah kita gunakan itu semua untuk melebur dosa-dosa kita. Setelah Idul Fitri kita kembali dalam jahiliyah. Bila. Ya Bu, ayo kita jadikan momentum Idul Fitri ini momentum hidayah. Istri ya menjadi istri yang soleha insya Allah. Iya. Ya, suami menjadi suami yang soleh. Ya insya Allah. Kalau kita jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke. Amin ya Rabbal. Alamin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Semoga seluruh puasa kita diterima, baca Al-Quran kita diterima oleh Allah. Ya. Dan semua amal soleh Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ibu. Bu. Gimana? Kalau tadi ada ibu-ibu yang bilang, tadi saya lihat pas Ustadz bilang, ibu makanya sampai di rumah dandanannya yang rapih ya. Kalau suaminya keluar lihat yang pakai parfum ya Bu ya. Ada yang nyeletuk, modalin dong. Modalin Ustadz katanya gitu. Emang ibu-ibu bisa aja jawabannya. Iya modalin dong. Terus juga kalau bapak-bapak kalau bisa juga di rumah jangan cuma pakai kaos sama sarung doang Ustadz ya kan. Emang demennya begitu Bang. Kalau di rumah pakai sarung. Yang aja. wangi juga dong. Oh, siap, Bang. Ya kan. Oke. Baik. Siapa yang mau bertanya nih ibu-ibu nih? Ada mana. Ya silakan ibu yang mau nanya. Ini kalau nanya semua sampai kapan Bang? Sampai Lebaran tahun depan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni dari Majelis Taklim Harapan Mulia Bekasi. Izin Ustadz, saya ingin bertanya, mengapa sholat Id dianjurkan untuk dilaksanakan di lapangan secara berjamaah? Apakah kita diperbolehkan melakukan sholat Id secara individual di rumah? Masya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat Id sendiri di dalam rumah gitu maksudnya Bu? Iya. Sama suami, sama istri, sama anak gitu, satu keluarga gitu. Oh Iya. ya, oke siap. Iya, Masya Allah. Ini tadi pada sholat Id kan? Alhamdulillah. Berbondong-bondong ya. Ya, itu adalah syiar. Ya, syiar agama kita. Ya, Masya Allah. Semua orang datang. Makanya disunahkan sholat Id itu enggak di masjid, tapi di musola. Ya, artinya musola itu bukan musola yang sekarang Bang. Di lapangan artinya tempat yang besar, tempat yang ramai. Disunahkan juga nih kalau bisa satu kecamatan satu titik gitu Bang. Ya, jadi ramai itu menjadi syiar. Takbir, ya Masya Allah bergetar ya. Semua orang akan melihat takjub kepada agama kita yang mulia ini, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Terus kemudian kenapa ya disunnahkan sholat itu hukumnya sunnah muakkad ya, sunnah yang dipentingkan dalam ajaran agama kita. Ya, kenapa kita perlu sholat berjamaah rame-rame di lapangan? Karena ketemu dengan teman, ketemu dengan kerabat, sahabat, kita bisa langsung saling ya tadi kata Ustadz Nabil, kata Habib Nabil ya, saling lebaran,
leburan sama luberan gitu kan. Saling halal bihalal. Kita ketemu dengan saudara-saudara kita, salam-salaman, yang laki dengan yang laki, ya, yang perempuan dengan yang perempuan. Ingat ini, ya, jangan laki sama perempuan bukan muhrimnya main salaman aja. Haram hukumnya. Ya nggak boleh. Ya Allah, yang laki sama yang laki, yang perempuan sama kecuali muhrim, adik kita, istri kita, ya anak kita yang wanita, yang laki-laki, saya bapaknya, anak kita yang perempuan cium tangan itu boleh. Tapi kalau yang bukan muhrimnya, ya termasuk ipar, ya termasuk ipar ya. Ibu-ibu kan punya adik ipar, kakak ipar yang laki-laki, nggak boleh main salaman aja, nggak boleh. Ada hukumnya haram. Ya kemudian tadi pertanyaannya, boleh gak kita sholat sendiri Idul Fitri? Ya ulama sebagian, ada 4 imam mazhab yang masyhur, ya cuman satu yang nggak boleh, ya Imam Hanafi. Ya Imam Hanafi nggak boleh sholat Idul Fitri sendirian. Ya udah kalau nggak bisa ya udah nggak usah sholat karena hukumnya sunnah. Ya tapi ada 3 imam mazhab, Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Imam Maliki boleh. Bahkan Imam Maliki menganjurkan kalau seandainya nih ibu-ibu kan capek bang, malamnya habis masak apa segala macam, kesiangan terlambat sholat Idul Fitrinya, dibolehkan karena itu sunnah muakkadah, dibolehkan sendiri sholat di rumah, boleh. Atau pada kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi COVID kemarin bang, ya takut penyebaran virus, ya kan kita kalau COVID kemarin batuk aja kita minggir, ya gimana kalau sholat pas Allahu Akbar batuk kita begini, nggak sah sholatnya. Jadi boleh ibu ya, ibu terserah pakai mazhab yang mana, tapi jangan pilih-pilih mazhab untuk kemudahan kita. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jelas ya Bu. Islam itu memberikan kemudahan di dalam beribadah, tetapi tetap ada aturannya, ada tuntunannya, terutama dari para imam mazhab ya, yang tentunya merujuk kepada para sahabat dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah ini kita akan belajar untuk menghafal Al-Quran dengan cepat bersama dengan guru kita Ustadz Bobby Herwibowo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Masya Allah, Bu. Saya pantun boleh? Ke pasar beli duku sama sawo. Kita ngaji yuk. Ayo sama Ustadz Bobby Herwibowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ba'du. Di hari yang fitri ini, usai kita sholat Idul Fitri, silaturahim dengan sahabat-sahabat, ini ba'da zuhur kita akan ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan terus ngajinya nggak pernah ditinggal. Amin. Amin. Kita akan dengerin Bu Neneng, Ustazah Neneng bacakan ayat 185 dari surah Al-Baqarah. Silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul
walitukallимul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillah khairan. Ustazah Neneng. Buat semua jemaah yang di masjid ini dan dimanapun kalian berada, yuk sama-sama ikutin Ustadz baca ya. Siap? Siap. Nih yang di layar kita akan baca bareng-bareng. Gak usah panjang-panjang, kita mulai dari sini aja. Walitukmilul iddata. Ikutin Ustadz ya. Kita ta'awuz bareng-bareng dulu dengan basmalah. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena kita lagi hari Lebaran, Idul Fitri, ayatnya tentang Lebaran. Ikutin Ustadz ya. Walitukmilul iddata. Coba. Walitukmilul iddata. Kayak lagi puasa nih Fit. Lebih semangat coba. Walitukmilul iddata. Coba. Walitukmilul iddata. Walitukabbirullaha. Walitukabbirullaha. Ala ma hadakum. Ala ma hadakum. Wala'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun. Insyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ada yang tahu nggak artinya? Walitukmilul iddata, walitukabbirul. Tahu? Sekarang Ustadz pengen ibu-ibu semua yang ada di masjid, dimanapun pemirsa berada, insya Allah bisa langsung hafal ayat ini. Berikut juga tahu artinya dan insya Allah sambil senyum. Karena kita akan menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Caranya gimana? Caranya Ustadz mau hapus dulu, nggak usah dilihat ya. Biar kalau dibaca ntar makin stres kagak apal-apal Fit. Jadi Ustadz mau ilangin dan hilang. Ikutin bacaan Ustadz dan kemudian kalau tangan Ustadz bergerak ikuti gerakan tangan Ustadz. Siap? Siap. Coba. Walitukmilul iddata. Coba. Walitukmilul iddata. Bukannya begini, ikutin belum. Belum. Udah pada begini semua, kan suruh ikutin. Walitukmilu. Coba. Walitukmilu. Dan agar kalian menyempurnakan bulan Ramadan itu dimulai dengan hilal, bulan sabit. Nanti kalau 30 dia jadi sempurna ya. Al-iddata. Coba. Al-iddata. Bilangan harinya. Walitukmilul iddata. Coba. Walitukmilu artinya agar kalian sempurnakan. Al-iddata bilangan harinya. Jadi berapa? Kalau 29 hari maka 29 hari. Kalau 30 hari 30 hari ya. Walitukabbirullaha. Coba. Walitukabbirullaha. Dan agar kalian bertakbir. Takbir kayak gini, takbirul ihram ya, mengagungkan Allah. Mengagungkan siapa? Allah tunjuk langit ya. Walitukabbirullaha. Coba. Asik. Ala ma hadakum. Coba. Atas hidayah petunjuk. Jadi kita agungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan hingga kita bisa selesai puasa di bulan Ramadan. Allahu Akbar ya. Perhatiin Ustaz.
walitukmilul iddata. Coba bareng-bareng. Walitukabbirullaha. Walitukabbiru agar kalian bertakbir mengagungkan siapa? Allah. Ala ma hadakum. Atas hidayah yang Allah berikan. Hidayah itu artinya apa? Petunjuk. Bayangin tuh ya, cahaya terang Allah berikan hingga kita bisa saum selama sebulan, hingga kita rajin baca Al-Quran di bulan Ramadan, hingga kita bisa tarawih, sahur dan banyak ibadah lain. Karena apa? Karena hidayah yang Allah berikan. Bagian terakhir, wala'allakum. Coba. Dan agar kalian tashkurun. Bersyukur. Insya Allah agar kita semuanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ustadz coba sambung ya. Lihatin fit mukanya udah mulai pada senyum, mulai tegang-tegang semuanya ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Boleh ikutin dalam hati. Sekali lagi Ustaz ulang. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bareng-bareng 3 kali sama Ustaz. 1, 2, 3. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Lagi lebih keras. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum sekali lagi terakhir paling keras. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum walitukmilul iddata agar kalian sempurnakan bilangan hari bulan Ramadan. Walitukabbirullaha agar kalian bertakbir mengagungkan siapa? Allah. Allah ala ma hadakum atas hidayah yang Allah berikan buat siapa? Buat kita semua. Wala'allakum dan agar kalian semua tashkurun. Sekarang kita coba bareng-bareng Fit ya. Ini yang merah cakep kayaknya nih. Hah? Bareng-bareng dulu yang merah. Yuk yang ya? merah semuanya. Siap yang merah ya. Bareng Ustadz ya. Ayo. Pokoknya semuanya harus senyum. Suara yang kencang, tangannya gerakin. Siap? Ya. Yuk. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayaknya kebanyakan itikaf. Iya. Ngantuk kayaknya. Kita cari sebelah sini, Fit. Nih yang kuning kayaknya, kuning. Coba yang kuning. Kuning. Ayo yang kuning siap? Yuk. Suara yang kenceng. Ini gak ada yang bawa contekan kan? Enggak ya? Oke, yuk bareng-bareng basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun.
Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ciri-ciri orang yang puasa Ramadannya sebulan ini. Ya Allah, ya sebulan Ramadan memang. Yang mana lagi kira-kira? Ini. Ini, ayo, yang Ini. putih. Nah ini dari tadi. Iya. Jangan. Ini wajah-wajah kayaknya wajah-wajah padang mahsyar. Ya Allah, maksudnya Ustaz? Yang ashabul yamin, Iya. orang-orang yang beruntung. Ya Masya Allah. Insya Allah. Syafaat Al-Quran insya Allah. Amin, ayo. Ini mau ditemenin apa sendiri? Temenin, oke. Ayo. Satu geng deh sama yang Sama yang merah ya. Satu geng. Sama yang belakang juga boleh. Ayo, satu nih ya. Nggak apa-apa. Iya, semuanya- nggak apa-apa. semuanya nih, sampai Ibu belakang jangan ya. terlalu GR, mic-nya nggak dikasih ke ibu. Iya. Iya. Siap. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini mukanya mupeng kayaknya nih. Kok saya nggak ditanya sih katanya Iya. gitu. Padahal tadi kita udah pura-pura lupa kan? Iya. Ayo. Orang pada berdoa, aduh jangan gua kalau dia. Iya. Kok gua enggak sih? Ayo. Ayo, suaranya kencang ya. Ayo. Siap? Yuk. Yuk, basmalah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pura-pura buang muka ya. Coba. Walitukmilu. Walitukmilul id. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Walitukmilul iddata artinya apa? Agar kalian sempurnakan apanya? Bilangan hari puasa Ramadan sampai kelar. Walitukabbirullah agar kalian bertakbir mengagungkan siapa? Allah. Ala ma hadakum atas Petunjuk dan hidayah yang Allah berikan. Ramadan itu luar biasa, Ibu. Jadi biasanya bangun sahur susah, Allah mudahkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita adalah Ramadan terbaik tahun ini. Insyaallah. Silakan dikembalikan ke Nabi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Ibu-ibu semuanya semangat. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaih. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, sahabatku dimanapun saja berada di hari yang berbahagia ini. Di Idul Fitri, tentunya kita berharap semuanya bisa merasakan kebahagiaan. Kalau bisa kebahagiaan itu jangan hanya dirasakan kita. Kita lihat tengok kiri kanan kita, saudara kita, tetangga kita. Adakah yang pada hari ini mereka masih merasakan kesusahan? Ayo kita ajak, kita rangkul mereka supaya mereka bisa merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Baik, setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Hanya di sini di spesial Idul Fitri. Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, baik yang di studio maupun juga di rumah, mari kita berdoa di hari yang mulia ini, hari kemenangan. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa dhikrina wa tilawatina innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah puasa-puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, doa-doa kami dan seluruh ibadah kami selama bulan Ramadan kemarin ya Allah. Dan juga ampuni dosa-dosa kami selama Ramadan ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Ya Allah, Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan keluarga kami, istri, anak, suami, seluruh keluarga kami adalah perhiasan mata kami. Dan jadikan kami semua sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap
amal soleh yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan yang kita niatkan kepada Allah semata-mata itu adalah dalam rangka untuk memperbaiki diri kita. Semoga kita semua yang telah melewati bulan Ramadan berhasil mendapatkan tingkatan derajat ketakwaan. Dan tentunya kita berharap keluar dari bulan Ramadan masuki hari Idul Fitri ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih peduli lagi terhadap sesama, manusia yang dapat meningkatkan ketakwaannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya David Halik undur diri, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La